Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ordatun Naria, NIM 2042205156, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2E, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran SD, yaitu dosen pengampu Arif Wiratama FPD. Di sini saya akan membahas itu tentang strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran itu seakan sudah jadi. Alasan saya memilih strategi ekspositori yaitu karena dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran serta kejenuhan belajar siswa. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan, yaitu sintak dalam pembelajaran ekspositori. Yang pertama itu ada persiapan. Tahapan persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk menerima materi yang akan disampaikan. Hal ini dilakukan dengan membangkitkan motivasi dan minat peserta didik untuk belajar, merangsang dan mengunggah rasa ingin tahu peserta didik, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka dan menyenangkan. Yang kedua yaitu ada tahap penyajian. Tahap penyajian merupakan langkah-langkah yang mengiringi materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Seorang pelatih, pendidik atau tutor harus memikirkan bagaimana agar materi pelatihan dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu ada kolerasi. Kolerasi yang dimaksud dalam model pembelajaran ekspositori adalah menghubungkan materi pelatihan dengan peserta, pengalaman atau hal-hal yang memungkinkan peserta dapat memahami keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang mereka miliki. Yang keempat yaitu menyimpulkan. Setelah melakukan tahapan kolerasi, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelatihan yang telah disampaikan. Dalam pembelajaran ekspositori, tahap disimpulkan adalah salah satu tahapan yang penting karena melalui tahapan ini peserta dapat mengambil inti dari proses pelatihan. Yang kelima yaitu mengaplikasikan. Selanjutnya tahapan terakhir adalah menerapkan. Melalui langkah ini, pemateri dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan memahami materi pelatihan oleh peserta. Hal ini dilakukan pada tahapan ini biasanya adalah pemberian tugas yang berhadapan dengan materi pelatihan atau pemberian tes yang sesuai dengan materi pelatihan. Yaitu keunggulan metode ekspositori. Yang pertama yaitu pemateri dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pelatihan. Demikian juga pemateri dapat mengetahui sejauh mana penguasaan peserta pelatihan terhadap materi ajar yang disampaikan. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif jika materi pelajaran yang harus dikuasai peserta cukup luas, sedangkan waktu yang dimiliki dalam melaksanakan pelatihan terbatas. Yang ketiga itu melalui ekspositori pembelajaran strategi, selain peserta dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelatihan, peserta juga dapat melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan penerapan. Tepat yaitu strategi pembelajaran ekspositori dapat digunakan untuk jumlah peserta pelatihan dan ukuran kelas yang besar. Kelemahan strategi pembelajaran ekspositori yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori hanya mungkin dapat dilakukan terhadap peserta pelatihan yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk peserta pelatihan yang memiliki kemampuan belajar lainnya, diperlukan untuk menggunakan strategi lain yang disesuaikan dengan kemampuan belajarnya. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositori tidak dapat melayani perbedaan setiap individu seperti perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat dan bakat serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan terasa lebih sulit untuk mengembangkan kemampuan peserta pelatihan dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal serta kemampuan berpikir kritis.
Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.